Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini pasti akan ada yang bertanya, kenapa kok kelas 4 dan kelas 5 digabung menjadi satu kelas? Nah, kenapa ayo? Ya, dikarenakan wali kelas 5 sedang sakit, dan kita doakan semoga beliau segera sembuh dan dapat mengajar seperti semula. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas 5. Selanjutnya Ibu akan mengabsen masing-masing kelas ya. Yang pertama Ibu akan mengabsen di kelas 4. Alia Nasiwa Kirani. Oke, hadir. Andini Tasya Nuria. Hadir. Davara Novandra. Oke, baiklah. Hadir semua berarti ya di kelas 4. Selanjutnya di kelas 5. Dwi Adistiani. Hadir. Eva Dwi Amanda. Faiza Anggun Puspita. Oke, jadi di kelas 5 ada satu siswa yang tidak berangkat. Oke, baiklah. Hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari masing-masing kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran di kelas 4. Siswa dapat menyebutkan minimal 3 lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan. Lalu, siswa dapat menjelaskan tugas pokok masing-masing lembaga tersebut. Nah, yang kelas 5, tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan makna NKRI. Lalu, dapat menunjukkan sikap cinta tanah air sebagai wujud menjaga NKRI. Oke, baiklah, langsung saja Ibu mulai pembelajarannya ya. Untuk kelas 5, silahkan kalian buka halaman 36. Di situ ada penjelasan mengenai NKRI. Silahkan dibuka. Ya, nanti di halaman 37, Ibu minta kalian kerjakan tugas individunya ya. Nanti ini Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Jadi nanti kalian isinya di lembar kerja yang Ibu bagi. Selanjutnya untuk kelas 4, Ibu minta kalian fokus dulu ke layar yang ada di depan ya. Mengenai pengertian lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Apa sih lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Kita baca bareng-bareng ya. Lembaga pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan yang berada di tingkat desa, yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Selanjutnya, lembaga pemerintahan kecamatan adalah struktur pemerintahan di bawah kabupaten atau kota yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum dan administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Selanjutnya di sini ada tugas pokok lembaga pemerintahan desa. Di sini Ibu kasih 3 contoh lembaga pemerintahan desa. Yang pertama ada kepala desa, lalu ada sekretaris desa dan kepala seksi atau kasih. Dan sebelumnya Ibu tanya dulu nih, kepala desa kampung kita siapa? Ya, betul sekali. Sekarang kita bahas tugas pokoknya ya. Tugas pokok kepala desa itu adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu, untuk tugas pokok sekretaris desa itu adalah untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan surat menyurat, arsip, laporan keuangan, atau dokumentasi desa. Selanjutnya, kepala seksi atau kasih tugas pokoknya adalah untuk membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi teknis pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidangnya. Misalnya seperti kasih pemerintahan, kasih pelayanan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada tugas pokok lembaga pemerintahan yang ada di kecamatan. Di sini Ibu beri 3 contoh lembaga pemerintahan yang ada di kecamatan ya. Yang pertama
ada camat, lalu yang kedua ada sekretaris kecamatan, dan yang ketiga kepala seksi pemerintahan. Untuk tugas pokoknya, camat itu tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pemerintahan umum, pelayanan publik dan koordinasi, pemerintahan antar desa atau kelurahan di wilayah kecamatan. Lalu yang kedua, sekretaris kecamatan itu bertugas untuk membantu camat dalam hal administrasi umum seperti penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan kepegawaian dan tata usaha kecamatan. Lalu yang ketiga, kepala seksi pemerintahan bertugas mengelola administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, membantu penyusunan kebijakan, serta melakukan pembinaan terhadap perangkat desa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Mengenai penjelasan yang tadi dijelaskan, kalian sudah paham semua belum? Alhamdulillah, sudah paham semua ya? Oke, sekarang kalian buka di halaman 35. Di situ ada tugas mandiri. Jadi Ibu minta kalian kerjakan tugas mandirinya di kertas lembar. Selanjutnya untuk kelas 5, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai makna NKRI. Ada yang tahu tidak kepanjangan dari NKRI itu apa? Ya, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasannya, NKRI itu adalah bentuk negara Indonesia yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat dengan wilayah yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan daerah, namun tetap satu secara politik, hukum, dan kedaulatan. Selanjutnya di sini ada sikap cinta tanah air sebagai wujud menjaga negara. Selanjutnya di sini ada sikap cinta tanah air sebagai wujud menjaga NKRI. Yang pertama ada menghormati simbol negara, yang kedua mempelajari dan melestarikan budaya lokal, yang ketiga menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, dan golongan. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional. Yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, untuk kelas 4 dan kelas 5, Ibu minta kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nanti yang pertama menyimpulkan adalah kelas 4, lalu dilanjutkan dengan kelas 5 ya. Oke, selanjutnya Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa sebagai peserta didik, nilai-nilai kebangsaan itu penting untuk membentuk karakter yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berjiwa nasionalis dan berkontribusi positif terhadap bangsa. Seperti cinta tanah air, menghormati perbedaan dan toleransi, gotong royong, disiplin dan tanggung jawab, keadilan dan kejujuran, semangat kebangsaan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing kelas ya. Untuk tugas atau pekerjaan rumah di kelas 4 itu ada di halaman 40, dan untuk kelas 5 ada di halaman 42. Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.